Nah, oleh karena itu, saya minta Anda harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya apapun kondisinya, apapun waktunya, apapun hambatannya, karena ini sudah menjadi kontrak, siap menjadi Racana, Dewan Racana, maka hari per hari selama 2025 adalah hari-harimu Dewan Racana. Di samping hari-hari mahasiswa, di samping hari-hari aktivis di kemahasiswaan atau yang lainnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Anda dipercaya dan diamanati untuk menjadi Dewan Racana periode 2025. Dan ridho itu tentu tidak sekadar ridho, tetapi ridho yang betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji itu berlaku dalam 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak pernah diingkari. Sebab kalau diingkari artinya meremehkan Gusti Allah. Meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana tertera 2025. 2025 itu artinya Januari sampai Desember. Satu itu. Andai Anda mengingkari, itu artinya Anda telah menginvestasikan diri ke dalam bentuk pengingkaran yang nanti akan numpuk menjadi hambatan-hambatan dirimu dalam melakukan tugas. Jadi kegagalan kita, tantangan, hambatan itu terjadi akibat tumpukan-tumpukan investasi janji, investasi itikat, investasi niat, tekad yang teringkari baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja karena lupa. Jalanmu itu ke depan lapang. Tapi akan menjadi semak-semak, ruwet, gelap, akibat investasi yang diingkari sendiri, akibat lupa, akibat gampangkan janji Allah itu, dan akibat penyimpangan. Tetapi kalau Anda tetap bahwa dasar Dharma ke-9 itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan itu tidak akan pernah lupa terhadap tanggung jawabmu sekecil apapun, itu insya Allah jalan hidupmu akan lancar, terang benderang, dan cita-citamu bisa berjalan. Kadang memang kita menyalahkan hidup diri sendiri akibat tantangan yang menimpa kita. Kadang kita menyalahkan pada orang tua kita, menyalahkan pada teman kita, menyalahkan pada alam, bahkan menyalahkan Gusti Allah. Padahal sebenarnya kesalahan itu akibat investasi yang tidak pernah terpenuhi. Jalan lapang tadi. Dan tertutup oleh ingkar janji. Bertanggung jawab itu artinya dipercayai dan mempercayai. Kalau sudah punya niat, saya siap menjadi Dewan Racana, ya siap luar dalam, hati, pikiran, perilaku, jiwa, semuanya bertumpu pada tanggung jawab itu. Sebagai seseorang yang hidup, tentu tanggung jawabnya banyak. Ketika orang berani kontrak, bertanggung jawab yang banyak, salah satunya adalah Racana, tentu dia harus berani juga mempertanggungjawabkan apa yang dikontrakkan itu. Satu, kontrakmu itu kan kontrak hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontrak hidup.
saya akan hidup. Karena saya sebagai utusan Tuhan, saya dikontrak hidup. Artinya punya napas, punya gerak, punya pikiran, punya hati yang terus tumbuh dan berkembang. Kontrak pertama. Yang kedua, kontrak diri. Dari SD terpenuhi, SMP terpenuhi, SMA terpenuhi, perguruan tinggi sebentar lagi terpenuhi. Itu kontrak diri. 3, kontrak kepercayaan dengan orang tua. Saya siap kuliah, Bu. Saya siap kuliah, Pak. Di jurusan ini, saya siap untuk lulus. Andai tidak lulus, investasi kegagalan. Mengingkari kontrakmu. Kontrak ketiga. Kontrak 4, dengan teman-temannya, dengan dosennya. Kontrak kelima, dengan racananya. Dan belum kontrak-kontrak yang lain. Kontrak dengan pacarnya, kontrak dengan ibu kos, kontrak dengan bapak kos, kontrak dengan banyak kontrak. Nah, dari banyak kontrak itu, karena sudah Anda jalani, sudah Anda investasikan bahwa kontrak itu adalah dirimu yang harus melakukan, maka kontrak itu tidak boleh dinafikan, digelapkan, dihambat, dan tidak dijalankan. Risiko kan? Nah, ketika bertanggung jawab dan dapat dipercaya itu lolos, jalan terang akan menjadi warna hidupmu. Tiap hari Anda berinvestasi itu. Investasi terhadap kinerja, investasi terhadap kontrak. Makanya kalau orang terlalu banyak kontrak, ambil tiap hari buat janji pada siapapun, tiap hari buat janji, dan tidak terpenuhi, itu gulma yang menutup jalan hidupmu. Nah, oleh karena itu, saya minta Anda harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya, apapun kondisinya, apapun waktunya, apapun hambatannya, karena ini sudah menjadi kontrak, siap menjadi racana, Dewan Racana, maka hari per hari selama 2025 adalah hari-harimu Dewan Racana. Di samping hari-hari mahasiswa, di samping hari-hari aktivis di kemahasiswaan atau yang lainnya. Sehingga taruhannya adalah 1, bisa membagi waktu, harus bisa membagi waktu. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, leadership diri. Nah, itu salah satu jalan untuk ke sana, serta gunakan persahabatan. Saling membantu, saling izin, dan sebagainya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya itu adalah sebuah kekuatan untuk menguji apakah Anda siap mental, menguji apakah Anda punya komitmen, menguji apakah Anda punya disiplin, menguji apakah Anda punya harga diri di sana. Kalau tidak bertanggung jawab kan berarti tidak berharga diri. Ya kan? Punya harga diri di sana. Dan wujud dari ketangguhanmu selama 1 tahun. Irama hidup itu kan terus. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turun sebagai seorang pemimpin, dia harus cepat naik. Turun, naik, terus. Sehingga ada garis yang konstan yang Anda lakukan. Itulah namanya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan Dewan Racana itu kan, dewan itu perwakilan. Anda itu mewakili teman-temanmu untuk mengurus bersama di sebuah racana. Karena mengurus bersama dan ada yang diurus, berarti kan harus ada anggota. Maka anggota 2024 harus dirawat. Jumlahnya segitu, harus tetap segitu. Gimana caranya? Humas harus, gimana caranya 16 itu datang semua, umpamanya. Sekarang kan baru 6 yang datang, berarti yang 10 yang tidak ada. Beritahu yang 10, kalau kamu sudah punya pemimpin baru, namanya Dewan Racana 2025. Yang berikutnya, buat kreasi sanggarmu ini.
Yang belum dicat segera dicat, yang belum perbarui coba dibuat pola lain, itu untuk menutupi lupa dan kemalasan untuk masuk di jalur bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau nggak ada kesibukan, lupa. Kalau nggak ada kesibukan, akan ditinggal. Kalau nggak ada kesibukan, Anda akan tidak pernah kesanggar. Maka lakukan sesuatu. Ya, tiang bendera dicat, rumput-rumput dipangkas, bunga itu dipotongi, umpamanya. Poster-poster yang sudah tidak bisa terbaca diklentek, dilepas, kemudian diganti baru. Buat kreasi. Nah, itu nanti akan membuang investasi gelapmu menjadi investasi terang. Sebab investasi terang itu, investasi yang mulus, itu butuh media. Medianya adalah berkumpul. Nah, berkumpul itu butuh media. Medianya adalah bagaimana mengkreasi sanggar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, 2024 beda dengan 2023. 2023 beda dengan 2022. Beda dengan 2021. Beda lagi dengan 2025. Oleh karena itu, apa yang baru di Dewan Racana ini? Harus ada yang baru. Apa? Yang beda dengan 2024. Supaya komunitas Dewan Racanamu itu kelihatan bahwa ini karya orang 9. Begini loh bentuknya. Tanpa mengubah tanaman, tapi tanaman menjadi bagus. Umpama bambu kuning itu dibersihkan, ditata supaya kelihatan bambu kuningnya. Atau apa, dikreasikan supaya beda dengan 2025. Itu yang namanya inovator. Harus ada novelty, kebaruan. Kebaruan yang harus Anda bentuk. Nah, yang keempat, itu kepercayaan. Tanamkan kepercayaan terhadap anggota, sesamamu, di atasmu, ataupun di bawahmu. Kepercayaan kalau 9 ini kompak. Kepercayaan kalau 9 ini mampu. Kepercayaan. Nanti kalau sudah kepercayaan, baru kepuasan. Kepuasannya itu bisa diukur nanti sekitar bulan November. Atau tengah di bulan Juni. Ukur kepuasan anggota terhadap 9 orang ini. Muncul nggak kepuasan? Kalau nggak, berarti ada kegagalan di sana. Ya. Oleh karena itu, saya nuntut kesetiaanmu selama 1 tahun. Tidak ada alasan aku aktif di sana, Kak. Saya sudah ini nggak bisa karena kontrakmu selama 1 tahun. Begitu. Siap untuk itu? Siap. Ya, sudah terbang ke langit suaramu ya, sudah ditangkap oleh malaikat, diantarkan pada penguasa alam ini. Lalu, kalau sudah muncul kepercayaan, muncul kepuasan, tarik lagi lebih jauh. Kemana, Kak? Di antara racana-racana sekitar Anda. Gimana Dewan Racana Dewantara ini positioningnya dengan Dewan Racana di Winsa? Positioningnya dengan Racana di UNER, positioningnya Racana di ITS, di UM, di Jember, di UGM. Gimana positioningmu? Anda harus dikenal itu. Maka harus ada karya, kreasi. Karya kreasi. Tidak hanya sebagai mesin. Ada program, pokoknya jalankan program. Itu hal biasa. Siapapun selain Anda bisa melaksanakan itu. Tapi kan ini 9 kekuatan. Ibarat Naruto itu kan 9 apa? 9 batu ya, 9 golden itu. Bersatu kan. Jadi menjadi sebuah kekuatan. Dragon Ball ya. Dragon Ball itu 9 kan itu. 7 bola naga ditambah ya, jadi 9 naga Anda ya. Nah, lalu melekkan komunitas luar terhadap gudeg kita. Sampai dia tahu, oh ternyata Pramuka UNESA itu hebat. Dosen-dosen tahu, rektor tahu, pejabat-pejabat tinggi dimanapun tahu kalau Pramuka UNESA itu hebat. Kalau sudah kaliber di sana luar biasa. Maka dia akan memberi kepercayaan terhadap proyek-proyek baru yang harus kamu jalankan.
Begitu. Ya. Kak, gimana dengan kuliah? Kalau masih sanksi dengan kuliah, nggak usah jadi Dewan Racana. Karena itu negatif. Positifkan. Justru dengan di Dewan Racana kuliah saya harus hebat. Justru di Dewan Racana ini kuliah saya harus lebih hebat. Mengapa? Karena saya ditugasi untuk membagi diri. Maka membagi diri saya tidak akan kalah dengan yang tidak menjadi Dewan Racana atau mahasiswa yang hanya di belakang meja. Begitu. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Jadi kuliah tepat waktu, lulus. Nilainya A, sempurna. Ya kan, bahasa Inggrisnya tab-nya A, sempurna. Lainnya prasyaratnya 400 berapa? 20? 470? 427. Nah, kamu bisa 500 atau 550. Mengapa kamu 500? Karena saya Dewan Racana. Loh gitu ya? Iya. Semakin saya aktif, semakin kuliah saya hebat. Oh, itu baru jempolan. Tapi kalau iya nilai saya itu jelek karena saya itu di Dewan Racana. Gua blas. Semua orang memang begitu. Yang tidak bisa bagi waktu. Yang bisa bagi waktu justru sebaliknya. Semakin saya tergencet di kegiatan, semakin nilai saya akan tinggi. Nah, itu baru brilian. Apa bisa? Banyak yang bisa. Semakin Anda aktif, semakin nilainya bagus. Begitu. Karena waktu kamu yang lola, bukan kamu yang dikelola oleh waktu. Dan itu bisa. Maka diperlukan manajemen waktu. Manajemen waktu itu kan orang yang berani memanajemeni waktu. Artinya waktu itu di bawah dia dan dialah yang ngatur waktu itu. Bukan waktu yang akan ngatur kita. Nah, saya harap begitu ya. Lakukan penyatuan 9 orang ini menjadi sebuah kekuatan. Ajak mitranya 414 untuk bareng-bareng menjalankan program. Ya, baik di mata sesama, baik di mata anggota, baik di mata pembina, baik di mata dosen-dosen, baik di mata racana-racana tetangga. Baik senasional. Begitu, ya. Siap untuk itu? Siap. Wes. Catat hari ini tanggal 13. Betul? Januari. Anda sudah berkontrak untuk aktif sampai 1 tahun ini. Saya akan melihat nanti Desember. Ketika Anda masuk ke jurang lupa, jurang malas, jurang pecundang, jurang egoistis, ketika itulah tidak ada senyum yang bisa disampaikan kepadamu dari orang lain. Ingat-ingat ya. Saya pikir itu semoga Anda menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang siap berada dalam sebuah gemblengan. Perahu kapal yang hebat bukan yang ada di pelabuhan. Perahu dan kapal yang hebat adalah yang ketika berada di samudera luas, berani menerima badai, berani menerima angin, dan dia selamat sampai tujuan. Percuma kapalnya hebat, diukir bagus, lampunya bagus, bentuk kapalnya bagus, tapi hanya di pelabuhan. Kapal yang hebat itu dinilai ketika berlayar. Ketika menghadapi gelombang ombak yang tinggi, badai yang tinggi, dan mampu menembus kegelapan awan dan mendung, dia mampu masuk ke penjuru lewat bintang-bintang yang dia lihat. Sehingga sampai ke pulau tujuan. Itu baru perahu yang hebat. Anak racana yang hebat, dewan racana yang hebat, tidak dilihat dari kegagahannya. Tidak dilihat dari, tetapi dilihat ketika prosesnya, nanti tahun 2025 akhir bisa dilihat hasilnya. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, itu baru fungsional yang sejati. Terima kasih, selamat menjadi Dewan Racana. Semoga hari ini membahagiakan. Audio Jungle.
Audio Jungle.